warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu beri kita rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini, di hari Jumat yang penuh barokah, kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat kesehatan. Selawat teriring salam, marilah selalu kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Nabi yang sama-sama kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu jemaah taklim Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi rasa syukur, ucapan syukur selalu sama-sama kita ingatkan untuk bagaimana tawaduk kita, istiqomah kita bersyukur akan segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kadang syukur ini mudah kita ucapkan. Dapat rezeki, dapat gaji, naik gaji, dapat segala sesuatu, bersyukur sama Allah, hanya mengucapkan alhamdulillah. Tapi makna alhamdulillahnya, rasa syukurnya itu sudahkah melekat di hati, sudahkah melekat di kolbu, sudahkah tertanam di pikiran dan sudahkah tertanam di dalam jasad kita? Itu yang harus kita pertanyakan. Bersyukur akan segala nikmat Allah. Ketika pagi tadi mata masih bisa melihat, sudahkah kita bersyukur akan nikmat mata kita? Berbicara sama Allah, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, mata ini masih bisa melihat ya Allah. Hal kecil, hanya sekedar dari segi mata. Tapi pernahkah kita ucapkan itu saja di hadapan Allah? Bermunajat sama Allah, meminta sama Allah, keluar dari mulut kita ucapan syukur akan nikmat mata ini masih bisa melihat. Kadang nggak pernah kita ucapkan. Kenapa? Karena kita menganggap itu sudah biasa. Bangun tidur mata melihat, bangun tidur kaki bisa berjalan, bangun tidur tangan masih bisa diayunkan, bangun tidur mulut masih bisa berbicara. Nah, nikmat-nikmat panca indera ini sudahkah pernah kita ucapkan sama Allah? Kadang-kadang kita anggap sepele, tapi ini luar biasa maknanya. Allah lihat bagaimana kedekatan kita, bagaimana rasa syukur kita kepada Allah, semua nikmat. Kadang yang kita ucapkan syukur ketika ada sesuatu yang kita dapatkan. Selamat dari mara bahaya, alhamdulillah. Bisa bayar hutang, alhamdulillah. Dapat uang, alhamdulillah. Tapi nikmat yang ada dalam badan kita, nikmat bisa mengecap dengan enak, bisa melihat dengan indah, bisa berjalan dengan bagus, nikmat dapat pekerjaan, kadang-kadang kita lupa. Nikmat tadi pagi bisa sholat subuh buat jamaah, nikmat tadi pagi bisa melangkah kaki ke masjid, kadang-kadang tidak kita ucapkan. Kita anggap, saya kan udah biasa ke masjid. Padahal itu salah satu nikmat terbesar yang Allah kasih sama kita berupa hidayah. Berupa hidayah untuk kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid. Kenapa? Bukan karena tadi yang saya bilang, bukan karena kita sehat. Tapi karena sayang Allah sama kita, Allah pilih dari miliaran jumlah manusia di muka bumi ini, Allah pilih salah satunya kita untuk bisa melangkahkan kaki kita ke masjid. Jangan sombong kita bisa ke masjid karena kita sehat. Karena Allah pilih. Coba dia renungkan ketika pernah kita lagi sehat, lagi segar, tidak bisa kita melangkah lagi ke masjid. Kenapa? Tidak ada Allah kasih kekuatan untuk melangkah ke masjid. Makanya itulah syukur itu jangan kita anggap sepele. Syukur itu bukan hanya luapan lisan dari mulut saja, tapi bagaimana syukur itu keluar dari hati lubuk kita yang paling dalam. Meneteskan air mata ketika kita bisa sholat subuh berjamaah di masjid. Allah, Engkau beri hamba kekuatan, beri hamba hidayah, kesehatan sehingga hamba bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid. Menangis kita dengan Allah, dengan nikmat Allah.
Kenapa? Kita minimal dihindarkan dari Allah, dari nerakanya Allah. Dihindarkan dengan Allah dari azabnya Allah. Kenapa? Mudah-mudahan kita salah satu orang yang dipilih. Nah itu yang kadang-kadang belum pernah kita rasakan, belum pernah kita syukuri nikmat-nikmat. Mungkin kita anggap sepele nikmat itu, nikmat yang sudah biasa kita dapatkan. Nah hari ini marilah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Syaban. Setelah bulan Syaban, kita sama-sama menantikan bulan yang penuh rahmat, cucuran, barokah. Semua setan-setan dibelenggu sama Allah. Kita belajar menahan hawa nafsu kita untuk bagaimana yang Allah sampaikan, kita menjadi orang yang lalakum tattaqun. Jadi orang yang bertakwa. Banyak-banyak berdoa sama Allah, mudah-mudahan Allah nanti sampaikan kita usia kita nanti di bulan suci Ramadan, dan nanti bisa kita melaksanakan puasa Ramadan itu dengan penuh hikmat, dengan penuh tawajuh. Melaksanakan puasa bukan melepaskan kewajiban kita sebagai umat Islam, tapi melaksanakan puasa karena kita hambanya Allah untuk mencari ridhonya Allah. Nah bagaimana ketawajuan kita sekarang ini, doa-doa kita saat ini untuk meminta kepada Allah untuk kita nanti diistiqomahkan, dihusukkan dalam melaksanakan ibadah puasa nanti. Bukan hanya sekedar melepaskan kewajiban sebagai umat Islam, bukan melepaskan kewajiban sebagai orang Islam, orang Muslim, tapi bagaimana kita melaksanakan ibadah itu untuk benar-benar mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mati tidak ada yang kita bawa. Tidak ada yang kita persembahkan kecuali iman dan amal kita. Kalau hari ini kita punya banyak harta, punya banyak jabatan, punya banyak hutang, punya banyak permasalahan, mati kita jabatan hilang, mati kita harta hilang, mati kita hutang pun hilang. Gak ada malaikat nanti di dalam kubur menagih-nagih hutang, tapi pertanggungjawaban hutang tetap dipertanggungjawabkan. Tapi tidak ada yang ketok-ketok lagi hutang, debt collector datang ke dalam kubur, gak ada lagi debt collector datang. Yang ada malaikat bertanya, hutang itu dibawa sampai mati. Tapi yang namanya manusia datang ke kubur ngetok-ngetok debt collector segala macam, gak ada lagi. Hutang selesai sampai di dunianya, di akhirat tetap diminta. Perbuatan zina, perbuatan zalim, perbuatan korupsi, perbuatan lain-lain selesai di dunia. Di akhiratnya ada pertanggungjawabannya. Jadi hidup di dunia ini bukan enak, susah bagi orang yang beriman. Bagi orang yang tidak beriman, hidup dunia ini enak. Kenapa? Tidak perlu pusing-pusing. Nggak sholat biasa-biasa aja. Yang penting saya punya uang, punya jabatan, punya pangkat, nggak dekat sama Allah, biasa aja. Kenapa? Tidak pernah memikirkan bagaimana kehidupan di akhirat. Nanti akan ditanyakan bagaimana masa mudamu. Kau gunakan untuk apa masa mudamu? Bagaimana masa tuamu? Usiamu kau gunakan untuk apa? Jabatanmu bagaimana kau gunakan jabatanmu? Hartamu kau gunakan bagaimana? Kau dapatkan dari mana? Kau gunakan untuk apa? Semua pasti dan pasti pertanyaan itu tidak akan pernah terlewatkan. Pasti semua manusia ini akan diminta. Udah banyak contoh di dunia ini ada kehidupan di akhirat nanti. Bapak Ibu belanja ke supermarket, ke Chandra, ke Indomaret, ke Alfamart, masukin di keranjang itu berbagai macam makanan, minuman, segala macam. Langsung pulang lewatin pintu, disetop nggak sama satpamnya? Disetop nggak sama penjaga kasirnya? Disuruh apa dulu? Disuruh masukin dulu, dicek satu-satu, nggak sekaligus satu keranjang, satu-satu. Oh, ini pulpen satu, 10 biji pulpen nih, pulpen nggak ada, dihitung satu-satu, klik, 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 satu-satu dicek, nggak ada yang lolos bunyi, nih, ditangkap, maling ya, mau coba-coba nipu ya. Itu dunia. Yang kita ambil itu kita pertanggungjawabkan di meja kasir.
nggak kita mampu membayarnya, tidak akan bisa keluar, tidak bisa dibawa pulang. Nah, kita hari ini di hadapan Allah yang kita makan, nanti ditanya hari ini akan tahu ada kita makan halal atau haram. Nanti dia akan berbicara, ya dia makan uang haram, dia makan minuman haram, dia suka berbohong, dia suka berzina, dia suka begini, nggak ada satupun yang lewat daripada alat elektroniknya Allah. Sensornya lebih canggih dari dunia. Hari ini kita lewatin sensor, masih bisa kita lewatin sensornya. Tapi sensornya Allah tidak bisa kita lewati. Maka dari itu, marilah di kesempatan hidup kita yang sementara ini, kita mulai tanamkan dalam diri kita, tanamkan dalam jiwa kita. Ketika kita mendekatkan diri sama Allah, tinggalkanlah dulu masalah dunia. Kita majelis taklim, HP kita tutup. Kenapa? Setan pasti banyak godaannya, pasti menggoda. Tidak mau manusia itu mendengarkan kebesaran Allah. Walaupun mungkin yang menyampaikan bukan orang alim, yang menyampaikan bukan seorang ulama, yang menyampaikan bukan seorang hafiz. Tapi apabila disampaikan masa perkara-perkara kebesaran Allah, berbagai macam setan akan mengganggu dengan berbagai macam cara. Dengan kita dibuat ngantuk, dengan kita dibuat ada kegiatan-kegiatan lain, dengan bisik-bisik dengan yang lain. Kenapa? Dia tidak mau ada hidayah Allah kasih. Ketika yang membicarakan itu, Allah kasih hidayah, dan yang mendengarkan Allah kasih hidayah, banyak gangguannya. Setan tidak mau orang-orang taat sama Allah semuanya. Kenapa? Nanti tidak ada yang menemani dia di dalam nerakanya. Hati ditutup, telinganya ditutup, semua ditutup, sehingga apa yang disampaikan tidak ada satupun yang masuk, sehingga nanti keluar begitu saja. Kenapa? Hidayah ini bukan milik kita manusia. Hidayah ini milik Allah. Maka nanti Allah yang akan memilih. Benar ya Allah, saya ini duduk terus di majelis taklim. Benar ya Allah, saya ini baca Al-Quran terus. Nanti Al-Quran dia membaca kayak supaya dilihat sama orang. Dia duduk di majelis taklim tapi pikirannya kemana-mana. Maka hadirin yang dirahmati Allah, maka marilah sama-sama memasuki bulan Sa'ban, kita tawajukan hati kita bersihkan hati kita dari hal-hal yang tidak baik. Karena hati ini sedikit kecil diameternya, tapi kalau satu aja terdapat bintik hitam, maka rusak semuanya. Hati akan tertutup, tidak akan mau mendengar nasihat-nasihat yang baik, tidak akan mau mendapatkan sesuatu yang baik, menganggap semuanya itu kecil, menganggap semuanya itu tidak berguna, menganggap semuanya itu tidak manfaat. Yang lebih manfaat apa yang saya miliki, yang lebih manfaat apa yang sudah saya punyai, akan merasa lebih baik. Kenapa? Karena hati ada noda hitam. Nah, itu yang akan nanti menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sama-sama kita banyak-banyak beristighfar, memohon ampun sama Allah, dan minta kepada Allah untuk diberikan hidayah dan kekuatan untuk semakin taat sama Allah, untuk semakin tawadu sama Allah, untuk semakin mendekatkan diri sama Allah, untuk semakin mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kita mencintai apapun yang ada di muka bumi. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan, Allah beri kita hidayah, Allah beri kita kesehatan untuk mengamalkan apa-apa yang sudah pernah dicontohkan Allah. Karena dengan satu-satunya jalan untuk kita bisa masuk ke dalam surganya Allah, bagaimana kita mencontoh kehidupan para nabi dan para sahabat yang sudah pasti nanti dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan telapak kakinya saja sudah terdengar di surganya Allah. Telapak kaki Bilal, kenapa dia begitu tawaju, begitu sengsara, begitu mujahadah di dunia ini untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan semua keberkahan Allah, semua kasih sayang Allah, semua rezeki yang Allah kasih, kadang-kadang kita lupa bersyukur sama Allah. Kadang-kadang kita merasa itu semua asbab kita yang pintar, asbab kita yang memang mempunyai kelebihan, asbab kita yang mempunyai kecerdasan, sehingga itu semua mudah kita dapatkan karena kemampuan. Harus sama-sama beristighfar, astagfirullahaladzim, mudah-mudahan Allah beri kita hidayah untuk semakin taat dan banyak-banyak berusaha untuk
meletakkan harta, pangkat, jabatan, materi itu hanya di telapak tangan kita. Sehingga apabila ada ketinggalan atau ada yang lepas atau ada yang hilang, tidak sakit di hati kita. Kalau ada sakit di hati, maka akan susah menghilangkannya, akan kepikiran, maka nanti akan susah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada benang yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekurangan, kehilafan atau kata-kata yang mungkin tidak tepat, saya abdi muslim bisa mohon maaf. Dan kalaupun ada kata-kata yang tepat yang bisa mengena di hati Bapak Ibu semua, yakinlah itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya hamba yang dhaif, yang fakir, yang tidak bisa apa-apa dan tidak paham apa. Hanya kepada Allah saya berserah diri. Subhanahu wa bihamdihi, subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.